alhamdulillah, walaupun saya dari pelosok desa, dari wong deso ya kalau kata ini ya, tapi saya masih alhamdulillah dikenal sama orang nomor 1 Amerika. 2017 saya balik lagi. 2018 itu ada musibah bencana alam. Di mana itu? Di hotel saya. Kalau nggak salah waktu itu ada konser Seventeen yang di dekat laut itu, pantai ya. Iya betul, betul Pak. Ya, ya, oh, gitu. jadi waktu itu Mas Rano itu bekerja di hotel. Di hotel tersebut. Nah itu bisa diceritakan kejadiannya dan waktu itu kok bisa selamat Mas Rano ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Adapun yang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama Fitri Adenapa. Sahabat, di video kali ini Fitri Adenapa ingin berbagi kisah perjalanan, kisah TKI yang berada di Arab Saudi. Alhamdulillah hari ini Fitri Adenapa kedatangan tamu di sebelah Fitri Adenapa. Mungkin langsung bisa memperkenalkan diri, namanya siapa dan berasal dari mana. Baik, terima kasih Mbak Fitri Adenapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nano Mardianto. Saya dari Banten. Ya, langsung aja dengan channelnya. Nah, jangan lupa mampir juga ke channel saya, Naila Rano Channel. Iya, dan langsung di sebelahnya juga ada siapa? Mas? Basuki Wiroso 212. Iya, berasal dari? Saya dari Surabaya. Dari Surabaya dan channelnya juga diperkenalkan. Basuki Wiroso 212 channel Iya. saya. Mampir ya, jangan lupa. Iya. Terus sebelah saya Budi 2727 channelnya, jangan lupa mampir juga ya. Iya, pokoknya buat subscriber Fitri Adenapa mampir ke channel beliau yang udah disebutkan tadi ya. Nah, sebelum saya ke videonya dan berbincang-bincang bersama beliau ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share juga ke sosial media kalian. Jika ada pertanyaan tentang Arab Saudi bisa langsung DM ke Instagram Fitri Adenapa atau langsung tulis di kolom komentar. Yuk sahabat, ikuti video ini. Kita akan ngobrol, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi buat sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Sehat Pak Basuki? Alhamdulillah. Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sudah bisa hadir di rumah Fitri Adenapa ini. Nah, sama-sama. Sama-sama. Nah, di video kali ini Fitri Adenapa ingin sedikit mengetahui profil seorang Naila Rano Channel sebelum ke Arab Saudi. Mungkin bisa diceritakan sedikit biar sahabat-sahabat tahu siapa sebenarnya Naila Rano Channel. Dan bisa disebut juga Mas Nano ya, Ya, Mas biar Nano aja. lebih simple. Ya, jadi Naila Rano Channel itu nama dari anak saya. Naila itu nama anak perempuan saya, Iya. Rano itu nama dari anak laki-laki saya. Jadi Saya punya gabungin. 2 anak. Punya 3, Punya 3. cuman yang besar kan udah nggak main ini ya. Ya. Jadi punya anak 3. Istrinya 3 nih? Alhamdulillah istri 1. 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bisa ceritakan profilnya ini sebelum ke Arab Saudi, Mas. Awal karir saya mulai 2000 itu tahun 2000 saya keluar kuliah di salah satu akademi pariwisata Iya. di daerah Banten juga. Kemudian 2001 di bulan Agustus ya, saya masih ingat tuh di kontraknya. Itu saya awal karir di dunia perhotelan. Ya. Itu sudah berkeluarga. Alhamdulillah pada saat kuliah juga saya sudah berkeluarga. Oh, Masya Allah. Ya. Allah. Iya. Ya, saya sudah berkeluarga dan kayaknya udah punya anak 1 juga pada saat itu pas di hotel itu ya pertama. Nah sampai 10 tahun di situ saya di bagian food and beverage department, jadi di F&B department ya 10 tahun itu. Tapi yang namanya di F&B itu kan banyak, di food and beverage itu ada section-sectionnya. Iya. Ada restoran, ada bar, ada convention atau banquet ya, ada kitchen itu produk ya. Terus ada karaoke juga. Nah, saya alhamdulillah 10 tahun itu semuanya sudah sama. Semuanya sudah pernah saya alamin ya. Jadi semua posisi itu pernah dialami semua. Semua section itu sudah saya alamin. Masya Allah. Nah, dan di 2010 itu saya alhamdulillah
mungkin dari tahun 2009 saya sudah masuk ke manajemen level ya di 2010. Nah 2011 awal saya pindah lagi bekerja. Nah pindah bekerja, saya mencoba karena saya juga udah agak penat ya selama 10 tahun di satu hotel itu. Iya. Saya mencoba hijrah ke Jakarta. Ya. Di Jakarta saya bekerja di salah satu kedutaan. Saya sebutin aja, saya di kedutaan Amerika. Ya. Saya bekerja di kedutaan Amerika dan saya ngambil di spesialis F&B. Jadi saya spesialis makanan dan minuman. Ya. Saya bersama tim ada 9 orang, ya, bekerja di situ di kedutaan itu. Jadi orang nomor 1 Amerika yang ada di Indonesia, saya yang handle-nya pada Wah, saat itu. Masya Allah. Jadi tamu Fitri Adenapa hari ini orang hebat-hebat sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Oke, bisa dilanjut Pak. Saya mulai 2011 ya kerja di situ sampai 2014. Jadi setiap hari makan pagi saya dan tim yang nyiapin, makan siang, makan malam juga kita yang nyiapin. Jadi alhamdulillah, walaupun saya dari pelosok desa, dari wong deso ya kalau kata ini ya, tapi saya masih alhamdulillah dikenal sama orang nomor 1 Amerika di Indonesia loh. Iya, Masya Allah. Dan kalau boleh tahu, tadi sebelum ke Jakarta itu bekerja di sebuah hotel bintang 4. Betul. Nah, suka dukanya bekerja di hotel itu apa? Bisa diceritakan itu, Mas? Suka dukanya ya Mungkin sukanya aja dulu. sukanya dulu ya. Jadi bahagianya dulu mungkin bisa diceritakan. Jadi saya bekerja di hotel itu karena saya frontliner. Dan jujur nih ya, saya itu dari SD, SMP itu ketemu sama orang-orang begini tuh nggak berani saya. Bahkan disuruh sama orang tua, misalkan, Nano kamu beli sesuatu ke warung, daripada saya mau, mendingan saya nangis. Waktu itu ya? Waktu itu kenapa? Karena saya pemalu orangnya. Ya. Nah setelah saya di 1999 mulai masuk dunia hotel ya 2001 saya udah jelasnya. Saya mengasah kelemahan saya. Saya mengasah kekurangan saya. Saya mulai belajar berinteraksi dengan orang-orang ya. Kemudian di 2006 juga saya juga mengasah juga, saya sampai belajar mengajar di sekolah di salah satu SMK perhotelan di daerah saya juga. Saya sampai 4 tahun saya di sana. Yaitu ingin mengasah kekurangan saya. Bagaimana sih caranya? Saya pengen bisa ngobrol dengan orang-orang gitu loh. Jangan sampai pemalu saya itu sampai di bawah-bawah terus gitu kekurangan saya gitu loh Mbak. Iya, dan Ya. alhamdulillah setelah itu. Dan alhamdulillah selama 10 tahun itu ya karena saya juga sudah di level manajemen dan saya juga udah mulai bisa training anak-anak, saya juga udah mulai bisa presentasi, ya banyak belajar lah dari situ ya alhamdulillah gitu loh. Itu sukanya ya. Dan kita juga selain itu karena saya itu bekerja langsung dengan guest customer ya, customer kontak. Jadi kita ngobrol dengan siapa aja bisa. Dengan orang bule, dengan orang mana, jadi bisa langsung gitu loh ya, bertatap muka gitu. Ya, kalau masalah gaji gimana itu? Pada saat itu gaji ya itu berapa ya? Tahun 2010 itu saya kalau nggak salah gaji pokok tuh ya. Karena di hotel itu ada 2 gaji. Iya. Ada gaji pokok, ada service charge. Ya. Gaji pokok itu kalau nggak salah masih di bawah 2 juta. Nah, pada saat 2011 saya pindah ke kedutaan Amerika itu, walaupun posisi saya turun dari level manajemen, tadinya udah asisten manajer saya turun lagi ke bagian staff biasa, tapi gaji saya itu 3 kali lipat di kedutaan Amerika itu. Itu masih rupiah atau dolar Kalau di sananya pakai dolar, cuman kita gajian tetap pakai rupiah. Dan kalau waktu di situ bisa berapa gajinya itu Pak? 3 kali lipat lah. 3 kali lipat dari 2 juta itu ya. Sekitar 6 juta atau kurang lah 55 gitu. Kalau suka dukanya sendiri waktu di kedutaan? Di kedutaan tuh kerja kita full time 14 jam sehari karena makan pagi, makan siang dan makan malam kita harus prepare untuk duta besar itu. Karena duta besar memang benar-benar dijaga ya untuk makanannya ya, segala macam ininya kebutuhannya itu mah benar-benar diperhitungkan gitu loh. Banyak sih sukanya di situ, kita bisa ketemu dengan pejabat-pejabat Indonesia, pejabat luar negeri,
politikus yang ada di layar, yang sering muncul di layar kaca, alhamdulillah saya Kita pernah bisa lah langsung ketemu. bisa gitu ya. ketemu dengan beliau-beliau itu. Iya, masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi mantap banget waktu itu. Nah, setelah kerja di kedutaan, setelah itu ada pengalaman apa lagi, Nah. Mas Nano? Di kedutaan saya kurang lebih 3 tahun, kemudian saya pindah lagi ke hotel, ya. Salah satu hotel punya brand juga masih, tapi bukan internasional, nasional ya. Itu dari rumah sekitar 3 jam perjalanan, makanya saya jarang pulang. Di Artinya daerah mana itu? di Banten juga, Banten. ya. Dan enggak, dari kedutaan itu saya pindah ke salah satu hotel yang punya BUMN, punya Krakatau Steel, ya di daerah Cilegon, Cilegon. ya. Masih Jawa Barat ya? Masih Jawa Barat, masih Banten. Mm-mm. Ya. Nah di situ saya 1,5 tahun, kemudian saya pindah lagi ke hotel lagi, ya, kurang lebih 2,5 tahun dari hotel itu. Di hotel itu saya ketemu sama GM saya yang dulu waktu saya bekerja awal karir saya di hotel bintang 4 itu, ketemu lagi sama beliau. Saya ditawarin balik lagi bekerja di hotel yang dulu pertama kali saya kerja. Nah akhirnya saya ngobrol dulu sama keluarga, terutama sama istri tercinta ya. Iya. Saya ngobrol, gimana nih balik lagi gini-gini, ya rundingan dulu lah. Akhirnya kata istri, ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Walaupun memang pada saat itu benefit saya agak sedikit turun, tapi nggak apa-apa. Tapi jabatan saya naik pada saat itu, ya. Tapi saya kan keuntungannya bisa setiap hari ketemu sama keluarga. Iya, karena tidak jauh gitu. Iya, bahkan saya tinggal satu rumah lagi sama keluarga setelah 9 tahun saya merantau ke sana ke sini. Iya. Gitu. Nah, setelah balik lagi ke hotel yang pertama, ya, 2017 itu dan 2018, ya, 2017 saya balik lagi, 2018 itu ada musibah bencana alam Di mana itu? di hotel saya itu, Di ya, daerah Banten. Ya. Di situ ada musibah bencana alam yaitu tsunami Selat Sunda. Oh, jadi waktu tahun 2019 waktu itu? 2018. 18. 2018. Ya. Yang terjadi tragedi itu ya. Tragedi Iya. tsunami itu ya. Tsunami Selat Sunda. Selat ya. Sunda, betul. Dan waktu itu Mas Nano itu bekerja di hotel itu pas waktu ada tragedi ini. Ya, pada saat itu memang tamu itu lagi rame, lagi full Iya. okupansinya ya. Dan ada salah satu band juga, mungkin teman-teman sudah tahu lah, band Seventeen itu ya. Iya, iya. Nah, itu. Itu mungkin saya adalah salah satu korban selamat dari Kejadian itu ya. kejadian tsunami Selat Sunda. Ya. Kalau nggak salah waktu itu ada konser Seventeen yang di dekat laut itu, pantai ya. Iya, betul, Pinggir betul, pantai. Pak. Iya, iya. Oh, Gitu. jadi waktu itu Mas Nano itu bekerja di hotel. Di hotel tersebut. di Iya. Masya Allah. Dan alhamdulillah ternyata ini ada korban selamat ya. Iya, iya. Alhamdulillah ini bisa bertemu Fikri dan Nafa di kota Taim. Amin. Nah itu bisa Ceritakan. diceritakan kejadiannya dan waktu itu kok bisa selamat Mas Nano ini. Iya. Jadi memang pada hari itu hotel itu kita full. Semua kamar itu sudah penuh sama tamu dan semua karyawan itu masuk. Nah, dan saya memang di situ adalah sebagai manajernya, ya, di F&B itu. Saya sama tim kita semua handle tamu penuh itu ya. Dan Seventeen itu posisinya di pinggir pantai untuk Iya. dinernya itu ya. Nah, mungkin kejadian itu 9:30 kalau tidak salah ya, 2018. Iya, betul. Nah, saya kenapa bisa selamat gitu dari tsunami itu? Dan alhamdulillah banget ya. Pada saat itu memang sudah jalan mungkin dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ada salah satu ibu-ibu di tempat konser itu Iya. menanyakan kepada saya, "Mas, toilet sebelah mana?" "Oh, di sebelah sana, Ibu." "Boleh saya antar, Ibu?" Nah, akhirnya si ibu-ibu itu saya antar ke toilet. Toilet itu dari panggung itu ya, dari panggung kurang lebih mungkin 70 atau 100 meter lah dari panggung, dan posisinya naik karena kan pantai, kemudian naik itu ada kolam renang, terus naik lagi. Nah, 1 meter gitu ya, Iya. sampai ke toilet itu mungkin naiknya sekitar 4 meteran dari panggung Permukaan tadi, laut dari tadi permukaan itu laut. ya, Iya, iya. betul. Nah,
Pada saat si ibu-ibu itu masuk toilet, baru masuk, saya turun tangga, ya kan naik tangga, Iya. baru berapa stepping, ngelihat air itu dari laut itu kelihatan banget ya. Persis saya ngelihat persis di depan mata saya, wah ini air kok tinggi banget itu, sampai mungkin Jadi gelombang waktu itu ya. ya gelombang tsunami itu tingginya sekitar antara 5 sampai 6 meter. Karena panggung itu ya, itu roboh itu selain dari air tsunami yang ngehajar kaki panggung, dan ada juga yang menimpa ke atap panggung, ke atap tenda. Nah, pada saat itu si ibu-ibu masuk, semua langsung gelap kan, mati lampu semuanya. Dari situ saya udah terlanjur turun, dalam pikiran saya yang ada, karena panggung itu yang ngedatangin saya. Ya, panggung saya penting yang datangin saya. Wah, pikiran saya sebelum itu saya berpikir itu tsunami, wah ini saya bisa dikomplain nih gitu sama customer gitu ya. Tapi setelah orang pada teriak yang di pinggir pantai itu ya, Masya Allah, tabarakallah ya, saya lari menyelamatkan diri dari bar ya, di bar itu saya naik lagi ke tangga, kemudian saya turun. Maksudnya saya ingin menjauh dari tempat kejadian, tapi ternyata yang namanya air ternyata itu datangnya dari mana aja. Ternyata begitu saya turun dari tangga mau lari, itu air itu udah penuh. Sudah penuh ya. Udah penuh di situ. Jadi dikepung waktu Saya itu. udah dikepung, bener Mbak. Saya dikepung sama air, dan saya dalam hati saya, Masya Allah, ini mungkin saya akan meninggal di sini. Saya udah pikiran gitu, saya udah ingat mati di situ. Saya baca sebisa mungkin ya. Saya sebagai orang Muslim, saya baca doa lah ya. Saya sholawat tetap. Itu air itu sampai saya jalan pelan gitu, air itu muternya Masya Allah ya, saking apa ya, jadi muter itu bukan hanya air doang, tapi ternyata kan ada puing-puing segala macem itu ya, ada tembok yang udah roboh segala macam, dibawa semuanya sama air itu. Nah, saya dari tempat itu turun terus, saya bisa berpikiran gini, kalau saya harus menjauh dari sini kayaknya udah nggak mungkin, karena air itu udah penuh semuanya. Jadi sudah terkepung semua. Udah terkepung semua. Dan hanya ada dalam pikiran saya, kenapa saya nggak naik pohon? Ya, akhirnya air sudah sepinggang, ya sudah sepinggang. Saya naik pohon, pohonnya nggak bisa dipeluk sama saya juga mungkin untuk 2 orang ya, karena pohon itu besar sekali ya, pohon terembesi kalau nggak salah namanya. Ya, itu saya naik pohon itu 2 kali saya gagal, karena saya juga memakai sepatu boot yang tinggi. Terus pakai celana jeans juga pada saat itu, naik itu berat. Iya, jadi susah ya. Susah naik dan licin kan si pohon itu ya. Nah, 2 kali saya jatuh, saya nggak putus asa. Ya. Berusaha saya naik lagi, dan yang ketiganya alhamdulillah berhasil saya bisa naik ke atas pohon itu. Dan di atas pohon itu saya kurang lebih 45 menit ya. Itu pertama saya naik pohon itu Mbak, itu nggak ada orang Mbak di bawah Mbak. Ya. Begitu 45 menit saya turun, dan air itu 45 menit itu ya, itu belum surut loh. Cuman tenang saja, nggak surut ya. Awalnya kan jadi waktu itu gelombangnya kan besar sekali. Betul. Ya. Dan waktu itu sudah tenang. Udah tenang 45 menit itu. Saya turun karena saya melihat ada salah satu staff saya, dia pulang, udah bersimbah darah. Ya, kenapa? Karena dia itu setelah saya tanya ya, saya kan tadinya nggak tahu kenapa itu anak kok dipanggil sama saya, kok dia jalan terus gitu ya. Ternyata dia itu udah dibontang-banting sama ombak ya, sama air, sampai kebentur kemana-kemana gitu ya. Dia juga begitu air itu narik ke laut kan, surut ya, naik surut, dia pegangan ke salah satu pohon, ada yang di pinggir laut, dia pegangan ke situ, dia sambil azan katanya ya, terus dia alhamdulillah bisa pulang. Nah, saya panggil dia, itu anak bar, saya panggil, dia sempat nengok, tapi kayaknya dia juga udah gelisah gitu kan ya. Akhirnya saya turun, dan saya ketemu sama anak training perempuan itu. Nah, ini juga selamat ya, alhamdulillah saya bilang ya. Ya udah, pada saat saya situ, saya ketemu juga sama bapak-bapak yang nggak bisa jalan, itu tamu hotel. Saya bantu dari mungkin ada sekitar 15 meter pergerakannya si bapak itu, karena si bapak itu gemuk, nggak bisa kita bawa ke resepsionis. Tadinya mau dibawa rumah sakit, kita bawa dulu ke tempat yang lebih aman, nggak ada air. Di situ saya ketemu sama anak PKL lagi dari Palembang, itu udah bersimbah darah perempuan, dan mohon maaf sekali ya, itu sudah tidak pakai celana ya, cuman dalaman aja,
karena semua pakaian itu lepas Iya. sama air. Iya. Nah dari situ saya ya 4 bulan lah kurang lebih kejadian tsunami itu, kita bersih hotel segala macam. Akhirnya setelah beres tsunami dan memang hotel udah mulai bangkit lagi ya, 2020 saya mulai pindah kerja lagi. Dan waktu itu gimana perasaannya? Yang mungkin pertamanya ini pasti saya udah mati gitu, tapi ternyata Allah masih melindungi dan masih hidup tuh, gimana perasaannya waktu itu Mas Nano? Itu sangat luar biasa Mbak ya, dan saya sangat Bersyukur sekali ya. Yang kepikiran sama saya pada saat itu mati dan keluarga saya bagaimana. Iya. Pikiran saya begitu. Karena di rumah itu cuma ada anak dan istri ya. Sementara istri saya juga di rumah itu dengar tsunami itu, tetangga itu sudah pada mengungsi. Istri saya mau bagaimana mau mengungsi, orang suami aja belum datang kerja. Iya, Gitu loh. Jadi saya berpikir juga bisa kebayang lah bagaimana sih istri saya pada saat itu bimbangnya gitu loh. Mana tetangga udah pada mengungsi semua, suami belum datang, wah udah kebayang sama saya. Ya. Tapi waktu itu masih terbesit nggak harus ngasih kabar istri kalau Mas Nano ini masih selamat waktu itu? Handphone saya pada saat itu langsung mati kena air. Ya, jadi saya nggak bisa ngasih kabar. Ya pulang pun saya memang udah agak telat ya, sekitar jam 11:30 malam. Harusnya saya jam 11 itu udah di rumah. Ini karena kejadian 9:30, kita bantu orang dulu yang bisa saya tolong ya. Nah itu saya pulang jam 11:30, istri saya tuh ya sama anak-anak tuh ya sedang pada bingung gitu loh. Dan itu nggak di dalam rumah, posisi nungguinnya di luar rumah. Bayangin, cuman anak saya yang 9 tahun ya sama yang masih balita sama istri saya, anak yang gede saya itu lagi main pada saat itu. Gimana melihat Mas Nano datang masih dengan keadaan selamat waktu itu, reaksi istri, anak-anak gitu Mas Nano? Ya istri bersyukur sekali ya, walaupun saya sudah basah kuyup ya, udah basah kuyup saya, selain memang saya udah kena air tadi ya, udah nolong orang lah, segala macam gitu. Ya sangat bersyukur lah, walaupun memang kayak misalkan laptop saya udah nggak bisa diambil lagi karena posisi di tempat kerja di kantor itu sudah habis semuanya sama air, semuanya berantakan semuanya, udah nggak kepikiran. Tadi itu iya sama ombak tsunami itu. Iya, Masya Allah tabarakallah, ketika Allah ingin masih memberikan keselamatan kepada Mas Nano, waktu itu ada seorang ibu-ibu tadi Betul. ingin ke toilet ya, dan alhamdulillah Mas Nano mengantarnya. Masya Allah tabarakallah. Begitulah Allah ketika ingin masih menolong hambanya masih dengan keadaan yang selamat. Masya Allah tabarakallah. Dan setelah kejadian itu, setelah itu dari pohon itu ya saya juga kepikiran lagi Mbak, orang yang tadi saya antar ke toilet ini apakah hidup atau meninggal? Iya, tadi saya juga sempat ingin menanyakan itu. Terus gimana itu Mas? Dengan perasaan takut yang sangat besar buat saya, karena itu adalah tempat kejadian di situ, padahal saya sudah menjauh. Karena dalam hati saya tuh, Masya Allah gitu ya, si ibu-ibu yang tadi itu bagaimana? Iya. Ya pokoknya bagaimana gitu, apakah ada di dalam toilet atau tidak? Saya sudah jauh dari tempat kejadian, saya balik lagi ke tempat awal tadi, waktu saya mengantar si ibu, dengan perasaan takut, dengan cemas segala macam, dengan gelap juga. Cuman untungnya itu ada pada saat itu kan terang bulan, ya terang bulan. Dan memang kejadian tsunami itu tanpa ada biasanya kan ada tanda-tanda dulu ada gempa atau apa, kan kejadian Selat Sunda yang kemarin itu tidak ada tanda-tanda sama sekali. Langsung aja spontan betul. Nah saya balik lagi ke toilet tadi dengan rasa takut gimana gitu. Saya buka pintu toilet perempuan, seumur saya nggak pernah masuk pintu perempuan ya, toilet perempuan. Saya buka pelan-pelan gitu ya, takutnya ulah alam ya, kita nggak tahu ya. Alhamdulillah pada saat saya buka pintunya, jadi si pintu toiletnya begitu masuk belok letter L gitu. Saya udah masuk, belum kelihatan ada tembok. Saya masuk lagi ke sini, tapi alhamdulillah tidak ada si ibu itu. Dan saya beranggapan si ibu itu insya Allah selamat. Insya Allah selamat, karena apa? Karena di situ air cuma 50 cm kurang lebihnya. Jadi memang waktu di tempat kejadian itu ibu itu bersama Mas Nano ada di daratan yang udah agak tinggi ya. Dan setelah kejadian itu tadi. betul.
dan air itu cuma 50 cm saja di tembok itu. Walaupun misalnya si ibu ada di situ paling shock doang gitu ya, Iya. kena selututnya aja Iya. paling juga gitu. Masya Allah, tabarakallah. Nah setelah kejadian itu Mas Nano langsung bekerja di mana lagi itu? Nah saya karena saya profesional ya, Iya. saya juga nggak mau begitu udah kejadian saya langsung pindah. Saya nggak, karena teman-teman saya di hotel itu mungkin sekitar 70% itu semua dibawa ke rumah sakit. Ya 70% yang masuk sore itu Jadi luka-luka. luka-luka, cuma gitu. patah tulang segala macam. Tapi lah. ada yang meninggal? Ada. Itu staff saya, satu supervisor saya ya, mudah-mudahan Iya. ditempatkan insyaallah. Amin, ya. amin ya Rabbal Sama alamin. satu waitress saya itu meninggal. Ya, jadi di departemen saya itu 2 orang ya. Terus ada anak training juga 1. Kemudian di kitchennya ada 2 orang yang meninggal. Kalau yang tadi di grup 17 ini istrinya kayaknya ya. Istrinya yang yang meninggal. meninggal, istri Seventeen. Iya, waktu itu. Iya. Dan Seventeen itu 2 jam di laut itu bersama kasir saya, cuman megangin box sound system. Selama 2 jam di laut terapung terombang-ambing kemana-mana. Tapi Itu ada dia. pegangan itu tadi Itu sound system. Masya Allah. Sound system band itu dipegang berempat. Hmm. Dan megangnya nggak bisa begini. Hmm. Kalau begini katanya tenggelam itu. Iya. Makanya megang cuma begini aja. Cuma nempel aja si tangan itu Iya. ke sound system itu. Masya Allah. Allah, ya. Nah setelah itu kok bisa berada di Arab Saudi? Itu gimana ceritanya? Ini Ya. banyak pengalaman dari hotel, dari kedutaan, dan kembali lagi di hotel. Kenapa ingin memilih negara Arab Saudi tujuannya untuk bekerja? Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kejadian tsunami, saya masih selamat dari kejadian itu, dan saya berpikir ini adalah teguran buat saya sendiri ya. Kenapa sih saya selama memang saya harus bisa memperbaiki diri lebih baik gitu ya. Iya. Kenapa enggak kita lakukan? Makanya saya berpikir kayaknya negara Saudi ini adalah negara yang baik untuk saya bisa mencari rezeki dan bisa hijrah gitu loh, Iya. bisa beribadah. Itu sih intinya, Mbak. Kenapa harus memilih Arab Saudi ini? Iya, betul. Karena di Arab Saudi sendiri ini, maksudnya mungkin sudah tahu kalau di sini waktu sholat itu memang nutup. Tutup, betul. Jadi memang memberikan kebebasan untuk yang beragama Muslim untuk melaksanakan sholat. Betul. Ya. Dan yang paling terpenting adalah belajar bahasa Arab dulu. Ya, sebelum berangkat ke sini. Ya. Ya, karena komunikasi itu sangat penting. Iya. Saya belajar ke sini karena tidak ada basic bahasa Arab ya. Iya. Jadi saya gelap banget gitu loh. Dipakai bahasa Inggris, orang sini nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Jadi sebagian memang ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Iya, mayoritas nggak bisa bahasa Inggris orang sini. Ya, lebih mengutamakan bahasa aslinya Bahasa sendiri, aslinya. bahasa Arabnya. Iya. Nah, mudah-mudahan himbauan dari Mas Nano ini bisa menjadi inspirasi atau motivasi buat sahabat-sahabat semuanya yang ingin pergi ke Arab Saudi. Tentunya gimana ini? Lebih baik di Indonesia atau di Arab Saudi? Kalau itu kita Kalau kembali kita lagi. bisa memilih Kalau itu kita kembali lagi ya ke rezeki ya. rezeki dan Karena- masing-masing orang. Iya. Kebetulan saya sendiri sudah punya keluarga ya. Kayaknya cukup saya bekerja di Saudi ini. Ya, Iya. karena keluarga saya di sana juga menanti. Iya. Gitu loh, ya, sangat rindu sekali katanya istri saya. Karena memang sahabat ketika kita itu ingin merantau apalagi ke Arab Saudi jauh dari keluarga. Ada yang beruntung, ada juga yang buntung ya Mas Betul. ya. Jadi tergantung nasib masing-masing atau rezeki masing-masing. Jadi mudah-mudahan kisah Mas Nano ini bisa menjadi pelajaran buat sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih banyak sudah bisa hadir di channel Fitra Denafa berbagi Sama-sama. kisah, pengalaman, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Jika Amin. bermanfaat, Amin. share ke sosial media kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mampir juga ke channel Naila Ranu Channel. Mas, Basuki, Basuki Wiroso 212. dan juga Budi. Budi 2727 channel. Iya. Terima kasih buat sahabat semuanya. Tonton video ini sampai selesai. Dari Kota Taif, Fitri Adena undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.